Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya mendoakan supaya teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Kita akan segera untuk membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan informasi terupdate kepada kalian semua. Sebelum saya merangkum berita-beritanya, saya pastikan bahwa berita-berita yang saya tampilkan di video ini adalah berita-berita yang benar, tidak hoax teman-teman. Karena kita berusaha untuk membantah atau melawan setiap berita-berita bohong yang berusaha mereka lakukan untuk menggiring opini publik untuk mempercayai setiap kebohongan yang mereka bangun di tengah-tengah masyarakat. Kita akan segera untuk membahas videonya, tapi sebelum itu buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini, Gibran penerus Jokowi, silahkan link pembelian saya sematkan di komentar video ini. Kita akan bahas videonya teman-teman, let's go. Baik, selamat malam. Memang tadi baru saja dilakukan konferensi pers dan baru saja dua tersangka yang tadi disebutkan sebagai tersangka ini keluar dari gedung Kejaksaan Agung dan dibawa ke rutan Salemba untuk ditahan. Jadi dua tersangka ini merupakan tersangka kasus korupsi impor gula atau importir gula. Koalisi Anies Baswedan terjerat kasus korupsi, untung tidak jadi presiden. Kebanyakan rakyat Indonesia bersyukur hari ini untung mereka nggak jadi presiden. Pantesan jarang demo katanya, donaturnya masuk Salemba. Paling anak abah cuma bilang gini, hoax, fitnah dan mengintimidasi. Pokoknya banyak omong dah, betul apa betul? Dalam Betul. keterangannya, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini akhirnya buka mulut mengenai siapa saja yang turut menikmati Oh, uang diangkat suap proyek lagi. IKTP. Diangkat lagi. Ada Puan Maharani dan Pramono Anung yang menerima uang masing-masing Wow. $500.000 Amerika Serikat dari Andi Narogong. Hal itu diketahui setelah 500. orang kepercayaannya yaitu Made Oka dan Andi menceritakannya. Untuk Puan Maharani, waktu itu dia sebagai ketua fraksi PDI, dan untuk Pramono adalah 500.000. Wow, dibongkar nyanyi dia di pengadilan. Tapi kok kenapa nggak bisa tertangkap ya? Gimana sih? Itu adalah, saya nggak tahu mana kebenaran. Ini saya pikir adalah berita yang lama, kasus yang sudah lama, tapi kenapa diangkat lagi? Mungkin ini beranjak dari kecurigaan netizen masyarakat soal kenapa sampai hari ini undang-undang perampasan aset nggak disahkan ya. Ya mungkin ya kalian tahu sendirilah, silahkan kalian yang memberikan opini teman-teman semua ya. Ini diangkat lagi, diupload 1 hari yang lalu. Tapi menurut saya ini adalah video yang lama, tapi luar biasa sih kalau emang. Betul Mas Kaisang. PSI Koruptor akan saya tidak dorong dapat dipenjara. untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Koruptor ora wedi penjara. Mereka wedi karo miskin. Kita harus berani merebut uang rakyat kembali buat rakyat. PSI akan Betul ya. Itu koruptor itu paling takut apa? Miskin ya. Karena selama mereka korupsi dan belum ketahuan, itu mereka hidup foya-foya, bergelimpangan harta. Tapi ya dengan dari hasil curian teman-teman ya. Dan kemudian mereka bisa menikmati segala sesuatu yang nikmat di dunia ini. Tiba-tiba kalau dirampas dan jadi miskin, mungkin mereka nggak bakalan sanggup untuk hidup. Karena hidup mereka hanya untuk uang ya. Oke teman-teman, next ya. Kalian tahu berita terbaru? RUU perampasan aset sedang dibahas di parlemen. Ini dia Opung. Akhirnya saudara-saudara. Wah, ada yang jantungan nih. Jadi kemarin kalian tahu berita terbaru? Tapi jangan kasih tahu ya sama koruptor ya. RUU perampasan aset sedang dibahas di parlemen. Manusia-manusia koruptor. Kita akan lihat sebentar lagi di kerangkeng gitu. Dan kita akan lihat dari partai mana paling banyak. Ih, puas sekali Opung ini ketawa. Puas lah, senang kita. Senang kita. Jadi hari ini ternyata ya rapat antara Balik bersama dengan Kementerian Hukum ya, Kemenkum, nggak HAM lagi nggak ada, udah bisa. Kemenkum. Kalau Kemenham, itu Bapak apa namanya? Bapak apa namanya itu? Yang kemarin minta dana 20 triliun itu.
Pigai. Bapak Natilius Pigai. Jadi kalau ini Kementerian Hukum ya, itu Bapak Supratman Andiatgas ya. Jadi hari ini dilakukan sebuah rapat, bukan diskusi lagi sebetulnya, sedang membicarakan prolegnas ya. Prolegnas itu adalah program legislasi nasional. Jadi biasanya duduk bersama dari beberapa komisi yang ada di DPR bersama juga Kementerian Hukum. Ya, jadi apa-apa saja yang menjadi prioritas, apa-apa saja yang perlu mengalami perubahan, apa-apa saja undang-undang yang perlu diadakan yang baru atau dihilangkan sama sekali. Nah, ya inilah yang sedang dibicarakan. Dan Anda tahu kalian, jadi waktu itu DPR ya, itu aku lupa namanya siapa itu, karena bagiku DPR nggak terlalu penting. Sehingga adanya lapor Pak Wapres. Oh, gitu. Iya, karena aku dikit-dikit lapor Pak Wapres. Kalau kemarin kan nggak ada tempat lapor ya kan. Makanya sah dong kalau aku bilang bagiku nggak terlalu penting. Jadi di dalam rapat salah satu anggota dewan, anggota balik bertanya kepada Bapak Supratman ya. Jadi beliau menanyakan, kenapa ini ya di dalam bukunya Bapak Prabowo yang berjudul Paradoks ya, saya melihat ada semangat mengenai pemberantasan korupsi ya. Kenapa di sini tidak ada mengenai rancangan undang-undang perampasan aset? Dimasukkan tapi belum dicantumkan atau bagaimana? Itulah pertanyaan dari Bapak Dewan ya. Kalau ku tengok sih model-modelnya dari koalisi Kim. Jadi kalau ku tengok ini biar tahu kalian ya kan. Ini ku tengok ini pura-pura nanya ini. Pura-pura nanya. Supaya apa? Supaya ada opening. Dan rapat itu berkesan gitu loh ya. Makanya langsunglah dijawab oleh Bapak Supratman. Loh, bukannya nggak dimasukkan Pak? Dimasukkan. Bahkan di dalam di dalam rancangan undang-undang yang kami akan kerjakan ya, itu ada sekitar 40 undang-undang perampasan aset ini masuk di program nomor 5. Lihat, dari 40 itu masuk ke urutan nomor 5. Itu artinya apa? Itu artinya penting. Makanya aku bilang, ku tengok ini orang ini dua sebetulnya itu udah telepon-telepon dari sebelumnya. Iya kan? Di telepon kan. Bang, nanti jangan lupa ya ingatkan aku ya. Datanglah Bang Supratman ini kan begitu. Bapak anggota dewan ini. Apa itu? Itu loh mengenai RUU perampasan aset. Oh, kenapa rupanya harus diingat-ingatkan? Gak bisa rupanya kau ingat sendiri. Aku kayak gitu bang orangnya. Kalau udah banyak orang lupa. Gugup, nervous. Nanti kalau lupa dibahas bang kena tempeleng pula aku sama bapak. Kalian tahu berita terbaru? Oh, Pung ini ya. Kadang-kadang suka betul kau ngomong, Pung. Ya, harus segera dibahas ya. RUU perampasan aset sudah dibahas DPR. Para koruptor mulai panik. Perbedaan ketum partai The Gajah sama ketum pihak sebelah toh. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Yes, betul sekali. Kalian ini adalah petugas partai. Jangan lupa, kalian adalah petugas partai. Tidak lagi bisa sebagai pribadi-pribadi. Kalau tidak mau jadi petugas partai. Saya tidak ngomongi lagi anggota partai. Petugas partai. Artinya yang diberi tugas oleh partai. Out. Begitu aja. Perbedaan ketum partai The Gajah sama ketum pihak
No comment, kalian yang komen sendiri. Oke teman-teman semua ya, jadi betapa pentingnya perampasan undang-undang perampasan aset ini untuk segera dibahas, disahkan. Karena darurat korupsi. Baru-baru kalian melihat apa ini yang petinggi Sriwijaya, pesawat Sriwijaya apa itu teman-teman ya, udah ketangkap dengan kasus yang merugikan negara sebesar 300 triliun. Ini heboh. Para koruptor dari kelas kakap sampai kelas teri itu benar-benar ketangkap satu persatu. Ini kan menunjukkan bahwa betapa banyaknya kalau mereka itu semua digabung dan total jumlahnya itu negara rugi mati-matian, habis-habisan. Bagaimana jika adanya undang-undang perampasan aset? Semuanya bisa ditarik kembali. Ya, apapun yang menjadi kerugian pemerintah, kerugian rakyat, semuanya akan ditarik kembali jika undang-undang perampasan aset itu disahkan. Makanya betapa pentingnya undang-undang perampasan aset itu disahkan. Ya, kenapa? Dari tahun-tahun sebelumnya itu undang-undang perampasan aset itu tidak disahkan. Ada apa? Siapa yang membuat ini terus-menerus berlarut-larut? Makanya saya berharap Pak Prabowo dengan pengaruhnya, dengan Kim Plus ini bisa membuat perbedaan di DPR nanti, ya. Gas. Para koruptor dimiskinkan. Ya, tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jangan lupa buat kalian semua yang mau pesan kaos ini, saya akan sematkan linknya di sematan komentar. Kalian juga bisa WhatsApp admin saya. See you guys on the next video and God bless you. Bye guys.